Baik, alhamdulillah. Kita ulang, kita tunjukkan ke guru kita. Ada lagunya Hubul Mustafa dengan memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW. Lagu yang tadi senternya diulang, dinyalakan lagi. Yang nggak nyalakan handphonenya, saya doakan handphonenya nggak ganti-ganti kan. Saya duduk kali ini, sudah ada bapak-bapak. Ayo semangat, mau diulang nggak nih? Lagunya kayak apa tadi ya? Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Dua kali ya. Ayo, mana coba lihat dulu handphonenya. Santri yang gak punya handphone, botol pun jadi. Asal ngangkat ya. Jangan diangkat dulu kalau saya belum bilang, ayo angkat tangannya ya. Yuk. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Sama-sama. Muhammadun, Muhammadun,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah alamin. Beb, lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا على ذكره وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, beliau tamu mulia kita Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pengasuh pondok pesantren Ma'had Al-Yusra Karim Hadramut Yaman. Mudah-mudahan kedatangannya membawa berkah di tempat ini, di majlis ini. Memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita semuanya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس التي يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى يباهي الله بها الملائكة. Dan di majlis-majlis yang selalu didengung-dengungkan, selalu dipuji-puji namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi selalu disebutkan Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, maka majlis seperti ini kata Allah akan dibanggakan di atas langit di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Dan majlis semacam ini akan dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah. Akan orang yang hadir di majlis salawat seperti ini akan diliputi dengan ketenangan semua. Maka dada mereka akan dilapangkan oleh Allah. Dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan semua problem permasalahan yang kita miliki akan dihilangkan oleh Allah. ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى يقول لأهل هذه المجالس أن قوموا مغفورا لكم. الله أكبر. Dan seandainya tidak ada keistimewaan di dalam majlis-majlis seumpama ini kecuali satu saja pemberian Allah. Apa itu? Di akhir majlis, di penghujung majlis salawat seperti ini, nanti ada akan pengumuman dari Allah, pulanglah kalian dengan semua dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yang hadir di sini mungkin merasa nggak paham sesuatu, merasa nggak dapat sesuatu, dia tetap dapat ampunan dari Allah. Walaupun mungkin nggak tahu nih ada apa tidak, mungkin hadir tapi tidur. Ada yang tidur? Alhamdulillah nggak. Umpama ada orang hadir bawa bantal tidur, pulang tetap dapat ampunan dari tempat ini. ولو مشغولون بالجوالات وإن شاء الله لسنا مشغولون بالجوالات. Walaupun mungkin sibuk dengan memvideo, ya datang cuma untuk memvideo. Ketahuan ini kan. Datangnya cuma untuk selfie, untuk foto misalnya, tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aghlab al-hadirin kullu ahad عنده jawal. Dan saya lihat Masya Allah semua yang hadir hampir 99% pakai HP. Punya HP, bawa HP. الآن سؤال، هل عندكم جوالات أم لا؟ Saya mau tanya, kebanyakan yang hadir ini punya HP atau tidak? هل عندكم قرآن أم لا؟ Sekarang saya mau tanya, apakah kalian tiap hari bawa Quran apa tidak?
marahi dirinya sendiri. طيب إذا كان عنده القرآن يعني في الجوال لا Ada di dalam HP ya, saya kasih jawaban. Bawa Beb, semuanya bawa, ada dalam handphone. Bang Saudara Muhammad. إذا عندكم قرآن في الجوال متى فتحتم وقرأتم في الجوال قرآن Saya kan jawab ke Habib Ali, semuanya bawa Quran, ada di dalam HP-nya. Ya. Sekarang pertanyaan lagi kata Habib, kapan kalian terakhir buka Al-Quran di HP kalian? Tadi. Bulan lalu? Tadi. Tadi pagi. Aliyom sobat. ما شاء الله حتى الذي يقرأ القرآن بالجوال حتى الجوال يفرح. Yang baca Quran walaupun lewat HP, insya Allah pahalanya besar, HP-nya juga masuk surga nanti. Kalau saudara Muhammad. الجوالات الأخرى تبكي ممن لم يفتح فيها القرآن. Tapi banyak handphone yang menangis karena di dalamnya ada Quran tapi nggak pernah dibuka Al-Quran di dalam handphonenya. Ketawa. كما جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشارع الذي يمر فيه من يقرأ القرآن ويذكر الله يفتخر على الشارع الثاني الذي لم يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله. هذا مثل الجوال. Pernah itu dari mana ya? Dari mana saya dalilnya katakan itu? Sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kata Rasulullah, kalau ada orang berjalan di satu jalan, satu lorong atau gang, orangnya ini berzikir kepada Allah, maka jalan yang dilewati oleh orang yang berzikir itu berbangga, berbahagia, senang, dan dia mengumumkan, saya menang, saya bahagia, kalian kalah, mengumumkan kepada jalan yang lain yang tidak dilewati oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga handphone. Handphone ketika dibawa untuk ibadah, dibawa untuk ngaji, maka handphonenya itu berbangga dengan handphonenya kawan-kawannya yang lain yang enggak pernah buka Al-Quran atau Nabi. Allah Subhanahu Muhammad. فالذي يقرأ القرآن ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجوال فرحان منه، والثياب التي يلبسها فرحان منه، والنعل الذي يلبسه فرحان منه، والشارع الذي يمشي فيه فرحان منه. Orang yang HP-nya dibuka kemudian membaca Al-Quran, dibuka untuk salawat, untuk kebaikan, bukan cuma handphonenya, tangannya, bajunya, pakaiannya, semua, kerudungnya, sandalnya, semua yang melekat di badannya ikut berbahagia karena dibawa beribadah kepada pencipta langit dan bumi, membaca tilawatul Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. حتى الأكل يفرح منه والشرب والماء. Bahkan makanan dan minuman yang kalian cicipi dan kalian makan itu senang berbahagia karena masuk ke dalam tubuhnya orang yang beribadah kepada Allah. فلو قمنا من هنا وقال لنا الحق قوموا مغفورا لكم لسعدنا في الدنيا والآخرة. Dan di setiap majlis-majlis salawat semacam ini, saya katakan tadi di penghujung sebelum kita pulang ada pengumuman daripada Allah, dosa kalian telah diampuni. Maka orang yang selalu diampuni dosanya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. الذي يقرأ من القرآن والكلام الطيب من الجوال هذا أكل الجوال يفرح بذلك. Yang membaca Al-Quran baik langsung ataupun dari handphone, maka dia akan membuat dirinya, membahagiakan dirinya, dan akan mendapatkan keberuntungan yang besar. وهذا الذي لا ما يقرأ القرآن مثل الذي عنده سبحة ولا يسبح الله بها. Orang yang nggak baca Quran dari handphonenya tapi ada Quran, seperti orang yang bawa tasbih tapi nggak pernah zikir, cuman dibawa saja. إن شاء الله من عنده سبحة يسبح بها ومن عنده جوال يقرأ فيه ومن عنده كتب يقرأ فيها. Yang punya handphone ada Qurannya, mudah-mudahan diberi taufik bisa membaca Al-Quran walaupun lewat handphonenya. Yang bawa tasbih mudah-mudahan bisa berzikir dengan tasbihnya, dan semuanya bisa dibuat untuk ibadah kepada Allah. جزاه الله خير المتسبب في هذا المجلس وصاحب هذا المكان، جزاه الله خير، الأجر كله لها إن شاء الله ولزوجها. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, terutama kepada sahibul bait, tuan rumah Haja Marlin Agustina Rudi, atas
apa yang telah beliau bukakan, sediakan. Beliau mengadakan majlis rutinan setiap Jumat, mengajak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan selamat, beruntung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh hajat-hajat kalian. أعظم الأعمال كما سمعتم، من أعظم الأعمال التي تقوم بها أن تجعل مجلسا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الجمعة. Dan di antara paling besarnya pahala itu membuka, menyediakan, memfasilitasi untuk orang kumpul salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi setiap minggu di tempat ini. Ini sebuah ladang pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. هذا كل جمعة. Kenapa dipilih juga oleh tuan rumah hari Jumat? لأن النبي أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة بالخصوص وليلة الجمعة. Karena memang ada perintah khusus dari Nabi Muhammad kita itu untuk memperbanyak salawat salam di hari Jumat dan di malam Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بخصوص يوم الجمعة فهو ممتثل أمر النبي محمد. Barang siapa di hari Jumat memperbanyak salawat kepada Rasulullah, berarti dia telah melaksanakan anjuran perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لو صلى الإنسان في أي يوم من الأيام صلاة على النبي ويوم الجمعة صلاة على النبي أفضل ذلك الذي في يوم الجمعة. Seandainya ada orang salawat setiap hari kepada Nabi, tapi yang lebih istimewa di hari Jumat itu lebih nilainya daripada hari-hari yang lain. خصوصا الصلاة الكمالية أو الصلاة النارية هذا اللهم صل صلاة كاملة من أفضل الصلوات وأعظم الصلوات. Dan termasuk yang menjadi amaliyah daripada salawat-salawatan kita, salawatan-salawatan daripada Nahdlatul Ulama, yaitu salawat nariyah. Itu termasuk salawat-salawat yang istimewa, yang sangat agung dan mulia. Beruntung orang-orang yang hafal dan selalu istiqamah membacanya. قد جربوها الأولياء والصالحين في نفعها في الدنيا والآخرة. Para ulama, aulia, para wali-walinya Allah yang soleh-soleh, mereka itu sudah mujarrab, sudah menguji tentang keistimewaan salawat itu, dan mereka memperoleh bermacam-macam keistimewaan di dunia dan di akhirat. وقد أخبرونا سلفنا وأعطونا إياها من يقدر يجيبها 100 أو 1000 أو 2000 أو 3000 وأعظم أعدادها 4444 وهذا له أجر عظيم ونظر حاجة مباشرة. Dan para ulama, para guru-guru kami mengajarkan untuk salawat itu kalau bisa diperbanyak. Kalau yang sanggup 100 sehari 100, yang bisa 1000 1000, yang bisa 2000 2000. Dan ada angka-angka khusus, bilangan-bilangan khusus yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang khusus, seperti jumlah 4440 4 kali. Itu ada keistimewaan di dalam jumlah tersebut yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membacanya. ولكم الرخصة ولكم الإجازة في قراءتها حسب الاصطفاء. Dan saya dapat dari guru-guru saya. Nah, ini hadiah dari beliau ya. Saya jelaskan. Saya dapat ijazah, dapat sambungan dari guru-guru saya tentang salawat seperti ini. Mungkin kalian juga sudah dapat. Hari ini menambah keberkahan, menambah ikatan dan hubungan kita supaya semakin erat dengan Rasulullah. Yang saya dapat dari guru-guru saya akan sebarkan kepada kalian. Yang mau memperbanyak salawat, silahkan saya ijazahkan salawat tersebut kepada kalian. Mudah-mudahan kita bisa semakin semangat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita ucapkan qabilnal ijazah, bareng-bareng, qabilnal ijazah. وعليكم إلا أن تبدأوها بالفاتحة وتختموها بالفاتحة إلى السند المتصل بالإجازة إلى النبي محمد. أول الرجل ما تعرف. Dan sebelum mulai daripada salawat itu hendaknya membaca Fatihah terlebih dahulu. Dibuka dengan surat Al-Fatihah, lalu ditutup dengan surat Al-Fatihah. Nah, dikirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikirimkan kepada guru-guru kita semuanya. Enggak usah disebut satu-satu, tapi kita sebut semua mata rantai guru kita yang memberikan ijazah, memberikan sanad, memberikan sambungan ini. Kita kirimi Fatihah kepada mereka semuanya di awal dan di akhir sekali, pada pembukaan dan penutupannya, supaya menambah keberkahan dan kuatnya sambungan ya. Ini sinyal.
sinyal 4G. Ya, untuk menyambungkan kita kepada mereka para ulama, para aulia, ya, bukan sinyalnya HP tapi sinyalnya hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. في أول المجلس يحتفظ أرواحهم ويكون سبب عظيم في قبول الصلاة. Dan bisa saja kalau kita itu khusyuk kirim sama mereka, roh mereka hadir bersama kita ketika kita majlis, ketika kita sholawatan. Rohnya para ulama, para aulia, orang-orang soleh hadir bersama kita dan menjadi penyebab kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. تتنور قلوبكم ويجمع الله بينكم وبين سيدتنا فاطمة والصالحات والصالحين. Sehingga hati kalian bercahaya, dan kalau sudah bercahaya maka hadiahnya nanti kalian akan dikumpulkan bersama putri-putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Fatimah dan saudara-saudaranya yang lain. وكذلك ليلة الجمعة لا تغفل الواحدة عن الصلاة على النبي كذلك قبل النوم. Begitu juga kalau malam Jumat sebelum tidur itu perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كانت تصلي فلتصلي ركعتين في كل ركعة 25 من قل هو الله أحد. Dan kalau ingin sholat sunnah di malam Jumat ada amalan istimewa, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Kalau setelah selesai surat Al-Fatihah membaca 25 kali Qul huwallahu ahad di setiap rakaat. وبعدها ألف من الصلاة على النبي بأي صيغة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. ألف مرة يجمع الله بيننا وبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah salat sunnah 2 rakaat tadi dengan 25 kali baca surat Qul huwallahu ahad di setiap rakaat habis Fatihah, lalu kalian bersalawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan segera diberi kenikmatan bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويوم الجمعة بعد العصر كذلك. Dan ada juga pada hari Jumat selesai sholat asar. من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعد العصر 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. Ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW yang bersalawat 80 kali di waktu sore hari Jumat selesai sholat asar, antara selesai sholat asar sampai maghrib, 80 kali salawat kepada Rasulullah, maka 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Salawat yang dianjurkan di Jumat sore tersebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Banyak yang hafal, alhamdulillah. Dan belum mudah-mudahan bisa menghafalkan dan mengamalkan. لمن حضر ويسمع الرخصة والإجازة في الإتيان بها. Ini juga saya dapat sambungan ijazah sanad dari guru-guru saya. Hari ini saya juga berikan kepada yang mau mengamalkan salawat ini 80 kali setiap sore hari Jumat selesai asar. Saya ijazahkan, sama-sama ucapkan semuanya. Qabilna ijazah. وبهذا نشترك معكم في الأجر إن شاء الله. Saya ingin saya baca, kalian juga baca, dan kita saling numpuk pahala yang besar untuk sanggup kita ke akhirat nanti. وكل الأجر متضاعف لصاحب المجلس جزاه الله خير. Dan setiap orang yang mengajak kebaikan itu akan mendapatkan pahalanya. Kalian ngajak orang, kalian dapat. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak. Nah, lalu bagaimana dengan yang membukakan tempat, menyediakan tempat seperti beliau, Ibu Haja, ngajak salawat, semuanya yang hadir salawatnya, beliau juga dapat tuan rumahnya yang menyebabkan terlaksananya majlis tersebut. وكم فوائد الصلاة على النبي. Dan kalau kita mau menghitung faedah keistimewaan salawat kepada Nabi ini terlalu banyak. فوائد كثيرة. Sangat banyak sekali. أولا أن الله يصلي عليك إذا صليت على النبي محمد، هذه أعظم شيء. Di antara paling agungnya keistimewaan salawat kepada Nabi, orang yang salawat kepada Nabi, Allah mengirimkan 10 salawat atau 10 rahmat kepada orang yang sekali salawat kepada Nabi. سيدنا جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وقال له يا محمد من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه. Dalam sebuah riwayat malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidak ada umatmu dimanapun saja mereka yang salawat kepadamu kecuali Allah bersalawat kepadanya, yang bersalam kepadamu kecuali Allah bersalam kepadanya. لذلك كان من أوراد ثلاثة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يأتون بها كل يوم 116 مرة أقل من ذلك. Karena itu ada juga amalannya. Jadi para ulama-ulama wali-wali besar itu setiap hari apa? Baca salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ini dijawab, dibalas oleh Allah, dijawab oleh Nabi. Ya, otomatis langsung kontak. Ada amalan mereka sehari itu membaca 116 kali Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirim salam 116 kali kepada Rasulullah SAW. هذه ثلاثة أذكار إذا أتاها الإنسان يوميا إذا جاءه الموت يحضر عند نزع روحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini wiritan atau amalan ini salam kepada Nabi. Kalau istiqomah kita setiap hari, insya Allah ketika datang ajalnya orang tersebut, yang jemput rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أول ذكرنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ada 3 wirid katanya beliau ya, yang mengamalkan ini rohnya nanti akan dijemput oleh Nabi Muhammad, berarti husnul khatimah berarti orang tersebut. Yang pertama adalah baca salam Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap hari begitu 116 kali. Ayo baca bersama-sama beberapa kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang pertama ya, baca mi'awat sitatashun 116 kali setiap hari. Ada 3 wiritan ini yang tadi akan dijemput oleh rohnya Nabi Muhammad. Yang pertama ini. Yang kedua, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah gallat hilati adrikni. Nah ini wiritannya juga ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ballat hilati adrikni. Nanti bisa mungkin dicatat ya. Ini kan sudah direkam nih. Bisa dicatat, bisa di-share, disebarkan jadi amalan-amalan mungkin yang ingin mengamalkan daripada amalan. Dan ini juga bisa dibuat yang punya problem, punya masalah yang rumit, sedang menghadapi suatu masalah, coba perbanyak baca sholawat ini. Ini sholawat untuk memberikan solusi yang terbaik di dalam problem-problem kita. Dan di antaranya yang istimewa yang sudah kalian hafal yaitu sholawat Nabi. Maaf, yang kedua tadi. Ya, kan? Sholawat Nabi. Oh bukan, maaf saya salah paham. Di antara yang menyebabkan problem kita bisa diberi solusi juga sholawat Nabi ya. Samping bacaan tadi, bacaan sholawat Nabi ya. Itu yang kedua tadi ya. Yang kedua, zikir yang ketiga, wirid yang ketiga yang ingin rohnya dijemput oleh Nabi. Beliau akan bacakan, kita ikuti dulu sama-sama. Ana fi jahi sayyidi Rasulillah. Ana fi jahi sayyidi Rasulillah. Ana في جاهي سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا في جاهي سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Ana fi jahir Sayyid Rasul. Aku berada di dalam perlindungan, di dalam naungannya, keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat awal. Ini tiga wiritan tadi kata beliau ya. Assalamualaikum. Yang pertama assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulillah qillat hilati adrikni. Ana fi jahi sayyidi. Ana fi jahi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah, insyaallah nahafaz 'alaiha biqadri al-istita'a. Mudah-mudahan kita bisa semampu kita. Apa dari mungkin nggak bisa semuanya, sebisa kita diamalkan dari pikiran. Insyaallah la yamut ahaduna illa wal habib hadir 'induk insyaallah. Yang istiqomah mengamalkan pikiran ini, saya doakan tidak akan wafat kecuali Nabi ada di sampingnya hadir bersama. Ba'da tul umur fi 'afiyah. Insyaallah setelah panjang umur sehat afiat insyaallah. Nabi Muhammad hasanatul khatimah. Kalau Nabi hadir dijemput roh kalian, maka jangan takut kalian husnul khatimah. Wa yakunu aqrab ila Nabi Muhammad yaum al-qiyamah aktsarukum alaihi salam kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya umatku nanti kepadaku di hari kiamat mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku. hani'an lakum huduruk di hadzal majlis yaum al-jum'ah. Karena itu saya ucapkan selamat dan beruntung kepada yang istiqamah hadir di majelis salawat terutama di hari Jumat di tempat ini. Na'am wal hadiyah min al-habib sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya yang akan kalian peroleh yang terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hajat insyaallah. Hajat-hajat kalian akan dikabulkan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan. تغفر الذنوب وتذهب الهموم هذه أمراض العصر الآن. Di antara dua keistimewaannya orang yang suka salawat adalah dosanya diampuni, kesumpekannya atau masalahnya akan dihilangkan oleh Allah. Kalau sudah dua ini hilang, maka selesai sudah semua problem. وما يصاب الأمة الآن في العالم كله من المشاكل والمصائب والحروب والزلازل إلا بكثرة الذنوب. Semua problem yang ditimpa manusia dunia ini, permasalahan macam-macam, itu kalau mau dikaji, mau ditelaah, ujung-ujungnya asalnya dari perbuatan-perbuatan dosa. ولو كانوا يكثرون الصلاة على النبي حتى مع الذنوب ستغفر. Kalau dia perbanyak salawat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنه ما حد معصوم مننا. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa, semuanya sama. أكثر من الصلاة على النبي يغفر الله ذنوبه كلها. Tapi kalau banyak salawat kepada Nabi, dosanya itu terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وتذهب الهموم. Yang kedua, dihilangkan kesumpekan, kesusahan dan kegalauannya. هموم بأسباب الأمراض تذهب الأمراض. Misalnya sumpah karena punya penyakit atau punya sakit, sakitnya akan disembuhkan oleh Allah. بأسباب ضعف الرزق يزيد الله في الرزق. Misalnya dia galau karena urusan ekonominya akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. هموم بقلة الذرية أكثر من الصلاة على النبي. Dia misalnya bingung atau galau karena mungkin belum diberikan keturunan. Kalau banyak salawat akan diberikan keturunan oleh Allah. هموم ما قدرت البنت أو ما قدر الولد أو ابنك أو بنتك على الزواج يتيسر إن شاء الله. Sumpah galau misalnya jodohnya belum datang, segera akan didatangkan oleh Allah jodohnya kalau dia banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. فيأتي كل خير بكثرة الصلاة على النبي. Semua kebaikan ada di dalam memperbanyak salawat salam kepada Nabi أي Muhammad. حاجة تريدها في هذه الحياة تهتم بها أكثر الصلاة على النبي تقدر حاجة يذهب الهم. Semua
apa saja yang kalian inginkan, kalian cita-citakan. Kalau kalian banyak salawat salam kepada Nabi, pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan. فكانوا ثلاثة يكثرون الصلاة على النبي رجالا ونساء حتى يجتمعوا بالنبي في النوم وفي الإياك الله. Bahkan yang memperbanyak dan suka selalu salawat tidak putus salawat kepada Rasulullah, maka mereka itu bukan cuma diberikan keistimewaan, mereka akan ketemu, akan jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam mimpi ataupun bahkan dalam keadaan terjaga terbangun, dia bisa bertemu dengan Rasulullah. هذه ترى النبي كل ليلة جمعة وهذه ترى النبي كل يوم. Ada di antara umat ini yang setiap malam Jumat mimpi Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara sebagian manusia-manusia pencinta Rasulullah setiap malam mimpi Nabi Muhammad. وهذه ترى النبي كلما أرادت الله أكبر. Bahkan ada di antara umat ini yang bisa mimpi Rasulullah setiap kapan dia ingin bertemu mimpi Rasulullah dia bisa. حتى أنها تستشير في سائر أمورها الدنيوية وغيرها. Bahkan mereka itu selalu musyawarah dengan Nabi Muhammad SAW di dalam segala gerak-gerik tindak tanduknya urusan-urusan dunianya. بل أصحابها وأقاربها وجيرانها يوصونها إلى النبي قولي له كذا كيف الخبر قولي له كذا كيف الخبر فتأتي بالخبر مباشرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Bahkan kawan-kawannya, tetangganya, teman-temannya, keluarganya semua kalau ada hajat, punya sesuatu, mau minta pendapat, nitip pesan kepada orang ini, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana saya mau berbuat ini, saya melakukan ini, bagaimana pendapat Nabi Muhammad SAW. Ada di antara umat ini yang diberikan bisa bermusyawarah, bisa ketemu, bisa bertanya dengan Rasulullah SAW. في كل ما يريدون يعملون. Di setiap apa yang mereka akan lakukan, mereka musyawarah. ما يقدموا على شيء إلا بمشاورة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. Tidak melakukan suatu permasalahan kecuali mereka minta petunjuk kepada Rasulullah SAW. لماذا بلغوا ذلك؟ Kenapa mereka sampai mendapatkan derajat ini? لثلاثة أشياء. Karena 3 perkara. قوة المحبة، Pertama, cintanya yang kuat, كثرة الصلاة عليه، memperbanyak salawat kepada Rasulullah, المتابعة. dan mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW. حافظت الواحد منكم والواحد منا على هذه الثلاثة وقويت في قلبه لو جاءه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau 3 ini ada pada diri kita dan semakin kita pupuk, kita kuatkan, maka kita akan mendapatkan keistimewaan tersebut. بغينا جائزة المجلس هذا إن شاء الله رؤيا صلى الله عليه وسلم ولكم أجمعين. Saya berdoa, Masya Allah, dengarkan ini ibu-ibu, penting nih. Saya berdoa, kata beliau Habib Ali, semua yang hadir ini diberikan kesempatan walaupun sekali sebelum kita wafat bisa bertemu Rasulullah SAW. نعم كلنا من أمته وكثير منا من ذريته والحمد لله. Insya Allah walaupun dalam mimpi kita bisa memandang wajahnya Rasulullah dan kita termasuk pencinta-pencinta setia Rasulullah SAW. كلنا ندخل في بركة السلف الصالحين. Dan kita semuanya masuk bersama rombongannya para wali-walinya Allah, para ulama yang saleh. وفي بركة من لا يحب النبي أحد مثلها وهي سيدتنا فاطمة. Terutama Siti Fatimah Zahra, semoga semua para muslimat ibu-ibu yang hadir dapat keberkahan yang besar daripada Siti Fatimah Zahra putri Rasulullah. جزء من النبي محمد. Siti Fatimah itu penggalan dari Nabi Muhammad SAW. حتى لما نوى سيدنا علي أن يتزوج بنت أبو جهل. Bahkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah, ketika akan جاءوا أهلها يشاورون النبي يا رسول الله علي بن خالد يريد يتزوج بنتنا وهو عنده فاطمة بنته ماذا تقول يا رسول الله؟ ada salah satu putrinya Abu Jahal, perempuan tapi muslimah. Itu ketika akan dilamar, dinikahi oleh Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali suaminya Siti Fatimah. Ya? Artinya mau apa nih? Mau dimadu. Tunggu, saya jelaskan dulu. Ini penting. Harus jelas ibu-ibu. Ketika Sayyidina Ali melamar putrinya Abu Jahal, tapi muslimah ya,
bapaknya memang Abu Jahal, tapi putrinya ini ada yang masuk Islam, dilamar oleh Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali masih bersama Siti Fatimah Zahra. Maka si wanita tadi, putrinya Abu Jahal dan beberapa saudaranya datang bermusyawarah kepada Rasulullah, mertuanya Sayyidina Ali. Datang bermusyawarah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Menantumu Ali bin Abi Thalib ini ngelamar putri kami, melamar saudara kami. Kira-kira gimana ya Rasulullah? Ini kan Sayyidina Ali kan menantu kamu ya Rasulullah, suaminya Siti Fatimah. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar. Ketika sahabat semuanya kumpul, ada juga semua hadir di sana, Rasulullah berkhutbah di sana. Lalu Rasulullah menyebutkan, saya baru saja didatangi oleh seseorang. Dia bermusyawarah kepadaku karena putrinya atau saudarinya ingin menikah dengan menantuku Ali bin Abi Thalib. Ada orangnya ini. Maka saya berkata, saya tidak rela dengan hal tersebut. Saya tidak rela dengan hal tersebut. Karena Fatimah putriku itu adalah penggalan darah dagingku. Kalau Fatimah itu sedih, saya sedih. Kalau Fatimah marah, saya marah. Kalau saya marah, Allah juga akan marah. Kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau memisahkan, mau mentalak Fatimah, silahkan menikahi dia. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak akan mengganti Fatimah, tetap istriku Fatimah, aku tidak akan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah kejadian ini tidak pernah ada lagi ingin menikah. Selama Siti Fatimah masih hidup, tidak pernah menikah dengan wanita. Dan Siti Fatimah itu adalah keluarga pertama yang menyusul Rasulullah. Hanya beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah, Siti Fatimah juga wafat menyusul ayahnya Rasulullah. Setelah Siti Fatimah meninggal sekian lama, barulah Sayyidina Ali menikah yang lagi dengan istri. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki putra-putri sekitar 30 daripada anak-anaknya, juga dari istri-istri yang lain daripada Siti Fatimah. Sebagian mengatakan 17 putra-putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mau saya sampaikan tadi, bagaimana Nabi mengagungkan Siti Fatimah, memuliakan Siti Fatimah. Karena itu kalian yang cinta kepada Siti Fatimah, otomatis kalian cinta kepada Rasulullah. Yang memiliki ikatan dengan Siti Fatimah, maka dia otomatis punya ikatan dengan Rasulullah. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahagiakan kita semuanya dan hadirin. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kitab al-majlis jaa, jazakallah khair ala kitab. Alhamdulillah, di penghujung akhir saya mau tausiah, beliau baru didatang ke tempat ini, menambah keberkahan juga di majlis ini. Siapa seperti orang sholat berjamaah, walaupun dia dapat rakaat terakhir, dia tetap dapat rakaatnya sholat berjamaah. Jadi ini dapat juga dari awal tadi, pahalanya majlis dapat juga, karena beliau punya tugas ya. Ada satu kewajiban yang tidak ditinggalkan, tapi dapat juga majlis yang dari tadi awal hadir, beliau dapat juga sekarang, karena masih dapat rakaat yang terakhir. Alhamdulillah. Beliau hadir mungkin 5-10 menit di akhir majlis, tapi pahalanya sama seperti yang 4-5 jam hadir majlis dari tadi. Alhamdulillah. Tapi tolong yang lain jangan niru beliau ya. Nanti hadir majlis penghujung, oh sudah ada kabar dari Habib Ali, hadir akhir majlis. Jangan, ini beliau ada tugas ya. Saudara Muhammad. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
البيت هذا إن شاء الله. Semoga Allah berkahi tempat ini, rumah ini, dan seluruh penghuni rumahnya. Semua yang ada di tempat itu, yang membantu menolong beliau, putra putrinya semua diberi, semua anak keturunannya semoga, bahkan seluruh yang ada di dalam keturunan, seluruh anak keturunan kita semuanya semoga. Semoga Allah terangkan hati. Semoga Allah lapangkan dada kita. Semoga Allah kabulkan hajat kita. Dipanjangkan umur kita. Sembuhkan penyakit kita. Diluaskan rezeki kita. ويثبتنا على لا إله إلا الله. Semoga kita dikokohkan la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah Muhammad اللهم اغفر لنا Rasulullah. والحاضرين. Amin ya اللهم تب Allah. علينا توبة Beliau akan نصوحا doakan. تزكينا بها جسما وقلبا آمين. وروحا. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا آمين. واستر عيوبنا آمين. واقض حوائجنا آمين. بلغنا آمالنا آمين. واصلح أولادنا آمين. نور قلوبنا آمين. نور بيوتنا آمين. نور بعد طول العمر قبورنا آمين. وأمتنا بعد طول العمر على لا إله إلا الله. آمين. يحضر عندنا النبي محمد آمين. وسيدة فاطمة الزهراء آمين. وخديجة الكبرى آمين. وعائشة الرضا آمين. ومن أحباب رسول الله. آمين. نسأل الله يبلغنا الآمال. آمين. يحفظنا من شرور كل هذا الزمان. آمين. ومن الشيطان. ومن آمين. الإنس والجن أجمعين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. بأسرار الفاتحة. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Rabbi ya Rahman ya Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian tausiah, nasihat-nasihat dan amalan-amalan ya. Tadi ada dikasih beberapa amalan oleh beliau Al-Habib Ali. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi tambahan sambungan ikatan, tambahan keberkahan. Mudah-mudahan manfaat yang begitu luas dan begitu besar dari apa yang beliau sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita kembalikan lagi kepada Ustaz Rafi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Semakin paham ya kenapa kemudian kita harus bersalawat ya ibu-ibu ya. Makanya majelis Hubbul Mustafa itu bukan sebuah organisasi ngajain Hubbul Mustafa, cinta Nabi Muhammad. Jadi bukti cintanya dengan memperbanyak membaca salawat. Jadi siapapun berkumpul bersalawat, maka mereka itu adalah semua Hubbul Mustafa. Nah jadi seperti itu. Jadi jangan salah paham. Ini ada sebagian salah paham. Dikiranya kita rekrutmen orang-orang. Rekrutmen ngajain salawat, bukan ngajain program lain, bukan ngajain cari duit, bukan ngajain apa. Jadi cuma ngajain, yuk kita berhimpun untuk banyak-banyak membaca salawat. Karena memang ke surga itu kita juga rombongan. Maka bersyukurlah dimanapun setiap hari kita cari rombongan. Bayangin seperti kita umroh, kemudian kita masuk ke Raudhah, maka akan gampang kalau rombongan, apalagi dapat tasyrih, dibanding kemudian sendiri. Belum tentu diterima oleh askar-askar untuk menuju ke Raudhah. Nah, jadi sekali lagi kita duduk berkumpul, salawatan bareng untuk menuju cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah nih kita ucapkan selamat datang kepada Pak Rudi yang akhirnya juga bersama kita sekalian. Kita beri kesempatan beliau bernafas begitu atau berjumpa dengan Bu Marlin sejenak lah, saling pandang memandang barangkali. Kita akan salawatan dulu dengan Sayyid Haidar. Oh, lagi makan. Baik, kita sebagai dua kata-kata atau barangkali Masya Allah kesan lah kepada Pak Rudi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Ibu Bapak sekalian,
Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Meskipun saya terlambat, Allah izinkan pahala sama dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ingat pesan Pak Habib tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu akan ikuti. Kalau semua besok acara datang terlambat, maka tidak akan dimulai acara ini. Saya mohon maaf lahir batin, moga Allah izinkan saya baru kembali dari Rempang. Karena hampir 2 bulan terakhir ini saya hampir setiap hari ke sana. Tempatnya sudahlah jauh, panas lagi, pergi 1 jam, balik 1 jam. Di situ hanya setengah jam saja. Itulah terjadi hari supaya warga kita yang sana Allah izinkan permasalahan bisa terselesaikan. Amin. Sehingga akan buat kebaikan buat kita, warga di Kota Batam yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa niat baik saya dan Bapak Ibu sekalian. Baik yang saya hormati orang tua kita, penceramah kita dari Tarim, Yaman, yaitu orang tua kita Habib Ali Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Selamat datang. Karena saya bahasa Indonesia beliau mungkin tidak ngerti. Yang saya hormati ulama dari Tahrim, Yaman, Bapak atau Ustadz kita Habib Muhammad bin Ali Abu Bakar. Yang ulama kita dari Bondowoso, Habib Muhammad Al-Hadar dan Syed Haidar, serta seluruh rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Hadir Ibu Marlin Agustina yang juga wakil gubernur, tapi di rumah saya berkuasa dan istri harus patuh sama suami, betul? Kali ini masuk surga, betul? Tidak rajinnya ke pengajian. Setelah punya ilmu nanti sampai ke rumah, sampaikan pada suaminya, Pak Wali Kota tadi ada bercerita demikian, supaya hubungan keluarga akan tetap aman-aman saja. Hadir seluruh rombongan dan hadir juga rombongan dari pemerintah Kota Batam, ada Kepala 3 Dinas dan Ibu Rofi, makasih Ustazah beserta suami dan kita semua. Ibu, sebetulnya saya kepingin pada waktu Maulid sudah dijelaskan beliau. Kalau saya bukan tugas utamanya itu. Tugas utama saya pemerintah hari ini bagaimana rakyat sejahtera dan paham tentang apa yang dikerjakan oleh saya sebagai pemegang kendali pemerintah Kota Batam dan Kepala BP Batam. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau tidak paham, kita akan terbawa dengan fitnah. Apa fitnahnya? Hari ini saya fitnah se-Indonesia dan sedunia. Tapi saya happy-happy aja Bapak Ibu. Karena saya tidak merasa saya berbuat kesalahan dalam kebijakan pengembangan Rempang yang ada di Kecamatan Galang itu sendiri. Maka mumpung supaya tidak menambah daftar catatan di sebelah kiri kita, karena tidak pahamnya kita tentang masa Rempang, pada kesempatan pagi hari ini saya butuh 10 menit saja saya jelasin tentang Rempang. Boleh? Izin Habib. Ibu Bapak sekalian, Pulau Rempang adalah pulau wilayah kerja BP Batam dan Kota Batam. Rempang masuk kerja wilayah BP Batam pada tahun 92. Pada tahun 92. Pada tahun 1992. Supaya nanti tidak salah kita menafsir. Dari 92 sebetulnya Rempang sudah mulai diolah. Tapi karena biaya mungkin tidak cukup untuk membebaskan seluruh lahan, maka mungkin tidak terlampau dikerjakan di Rempang Galang itu sendiri. 92 kalau sudah masuk wilayah kerja BP Batam, maka pemerintah Kota Batam tidak boleh mengeluarkan satu dokumen surat pun lagi, karena lahannya sudah menjadi milik BP Batam. Tapi alhamdulillah di atas tahun 92 banyak sekali dokumen terbit dari Pak Camat dan Pak Lurah. Meskipun Camat sudah meninggal, Lurah sudah meninggal, suratnya keluar juga.
Alias apa itu? Bapak Ibu lebih tahu. Bukan warisan, ini surat. Kalau warisan berarti surat lama. 992 sudah keluar. Tidak perlu diperbaharui, itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ada keluar surat baru, Camat meninggal tahun 93, 94 keluarnya surat, tapi dibikin mundur 91, apa namanya Bapak Ibu sekalian? Jadi cerita kosong aja. Karena kalau banyak menguasai ribut jadinya. Yang kedua, tahun 2004 itu ada perjanjian Wali Kota Batam, Ketua Otorita Batam, PJ Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD ada rekomendasi yang hari ini saya teruskan perjanjian itu. 2004 kita tak perlu saya sebut siapa wali kotanya, ketua DPR tak saya sebut Bapak Ibu karena tidak elok kita cerita masalah orang. Tapi semua ini dimulai 2004 ada perjanjian di atas notaris. Yang ketiga, ini adalah proyek strategis nasional di bawah kendali pusat, bukan di bawah kendali Haji Muhammad Rudi. Kalau supaya tidak bingung, depan sini ada Habib, betul? Ya Habib ini bukan orang tua Bapak Ibu sekalian, betul? Tapi seluruh fatwanya Bapak Ibu dengar, ikuti. Kenapa diikuti? Karena beliau menyampaikan sesuatu yang benar buat kita semua, betul? Hari ini saya wali kota, saya kepala BPD Batam, di bawah kendali siapa? Bapak Menko Perekonomian membawa BP Batam, Bapak Mendagri membawa saya wali kota Batam, dan di atasnya Pak Presiden. Kalau ada kebijakan di atas, kira-kira saya ikuti? Kalau tak ikuti, kira-kira gimana? Saya tak sebut, Bapak Ibu sebut. Tidak mungkin dipecat Bapak Ibu. Artinya saya tidak loyal dengan atasan, maka saya bukan bagian dari pemerintah. Saya adalah bagian dari pemerintah. Tapi tidak ujuk-ujuk perintah ini akan saya jalankan. Maka kita cari solusi supaya perintah pusat jalan, masyarakat Rempang tidak jadi masalah. Itu yang paling penting. Tapi solusi belum kita ambil, sudah ribut duluan. Hampir 2 bulan lebih, 3 bulan saya mencari solusi bagaimana saya bisa memberikan terbaik buat masyarakat yang ada 16 perkampungan. Solusinya apa? Karena Rempang adalah undang-undang yang tidak mungkin bisa dibatalkan oleh seorang kepala BP Batam, nggak mungkin. Maka kita ngadap ke Pak Menteri, terakhir kita ke Pak Presiden, saya menyampaikan, berilah satu aturan kepada saya supaya saya bisa memberikan ganti untung buat rakyat yang ada di Rempang, supaya kehidupan ekonomi mereka dari hari mungkin nilainya 5 bisa jadi 8 atau 5 bisa jadi 10, supaya masa depannya jelas. Dan itu tugas saya sebagai seorang wali kota dan kepala BP Batam. Tapi rupanya banyak yang punya kepentingan diributin saja. Cerita sebenarnya, hari kalau ada waktu, Ibu Rofi, kita bawa ibu-ibu masuk ke Rempang sana. Apa yang terjadi di sana? Nggak ada masalah Bapak Ibu. Semuanya tenang-tenang saja. Cuma yang punya kepentingan, mungkin politik, mungkin yang punya kepentingan tentang lahannya ribuan hektar, ribut sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Dikocok sana, kocok sini, tolak sana, tolak sini, semua. Yang paling tepat difitnah adalah kepala otorita Batam, wali kota Batam, karena yang punya tanggung jawab tentang kota Batam dan Rempang itu sendiri. Betul? Hari ini diributin, sekarang udah tenang pula lagi. Karena sudah tahu masalah permasalahan. Kita lihat lagi sebulan ke depan, isu baru akan muncul lagi. Siapa dalam dibalik kejadian rusuh ini sendiri? Sekarang sudah mulai terbuka semua. Saya tidak akan menuduh, saya tak akan cerita karena nanti jadi fitnah. Bapak Ibu dengar saja. Kalau itu bagus saya titip, Bapak Ibu cukup tahu sendiri. Tak usah sharekan ke orang lain tambah masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi Habib sudah cerita tadi. Fitnah dosa yang sangat besar. Tidak fitnah pun kalau berita aib orang kita sebar juga dosa. Sebaik tahu sendiri, diam sendiri. Tapi saya titip pada kita semua. Kota Batam yang saya bangun bukan untuk kepentingan saya pribadi, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk kita semua, masuk keluarga saya dan saya sendiri.
Artinya kita ada di dalamnya. Pasti Bapak Ibu ingin ekonomi kita baik. Siar agama silakan, ahlinya ada Habib, ada Ustadz, Ustazah, Bu Rofi dan semua. Tugas saya bagaimana memerintah ini supaya dalam kondisi aman. Rezeki kita dapat, rakyat sejahtera, itulah cita-cita mulia saya untuk membangun Kota Batam yang kita cintai. Saya hanya titip, tidak usah kita kembangkan isu-isu yang mudah yang kita sendiri. Karena sebelah sana paling suka itu. Sebelah sana tahu? Sebelah sana tak usah disebut. Ya. Bukan sebelah sana kecamatan, tapi seberang kecamatan. Dari dulu Batam tidak dindaki untuk maju. Kenapa? Kalau maju menjadi persaingan yang akan mengganggu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin kita ayo bersatu padu. Kita tak usah jelekin orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Orang jelek, kenapa kita tidak baik? Dan orang bisa, kenapa kita bisa? Orang jelek, kenapa kita bisa jelek? Jelek tak usah kita ikuti. Tapi orang bisa jelek, biarkan saja kita ambil yang positif-positif sesuai dengan ajaran agama saja. Pada kesempatan ini saya titip pada kita semua Ibu, sampai ke masyarakat Kota Batam, kita lagi membangun, pembangunan belum selesai. Masih butuh 7-8 tahun ke depan, baru Kota Batam betul-betul menjadi satu kota modern. Kota yang maju. Amin. Seperti Dubai. Amin. Mau? Tapi baru jalannya saja. Yang lainnya butuh kekompakan kita. Saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada satu permasalahan pun yang hari ini kita tidak tahu tapi tidak bisa kita lakukan. Saya terbayang awal saya menjadi wali kota Batam dan awal saya menjadi kepala BB Batam, saya membayangkan betapa susahnya untuk membuat sesuatu, dan saya yakin pada waktu mungkin saya tidak bisa lakukan. Tapi saya yakin, seyakinnya pada waktu itu saya akan berusaha, mampu tidaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 2016, 17, 18, 19 saya coba rubah kota Batam bagi kotanya. Alhamdulillah semua berjalan baik. 2019 saya lanjut di kepala BB Batam, saya rubah sampai ke bandar hari ini. Nyatanya bisa juga. Sebelum tak bisa bukan urusan saya. Tapi setelah saya jabat kita berusaha bisa, nyatanya Allah mengizinkan. Intinya balik kepada niat kita hari ini. Kalau niat kita ingin merubah, membangun kota Batam bersama pemerintah, insya Allah berikan kepada kita semua. Saya mengajak kita semua, mari kita bersatu padu, tak usah terjelekan, karena tidak ada manusia normal dan lengkap pada hari ini. Hanya Rasulullah yang kita akui sama-sama waktu itu. Tapi hari ini sebagai umat Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad, mari kita perbaiki, kita isi. Karena momentum sudah ada di depan mata. Ilmu momentum, saya yakin Bapak Ibu kita tahu semua. Tidak kita ambil, dia akan bergerak terus. Satu waktu dia akan hilang dan tidak akan kembali. Bisa kembali, tapi dalam mungkin perbedaan momen yang ada pada kita. Saya titip pada kita semua, mudah-mudahan Habib, makasih banyak telah hadir ke rumah kami. Mudah-mudahan rumah ini memang Bapak Ibu, gedung ini memang saya siapkan dulu adalah niat saya. Pada saya wakil wali kota dulu, saya akan membangun satu tempat untuk pengajian. Siapa saja boleh lakukan di sini. Karena apa dulu saya bikin salah satu biaya untuk sewa di luar Bapak Ibu ini sangat membebankan pada kita semua. Maka saya bikin ini tempatnya hanya gini aja, tidak lain. Saya bilang sama istri saya, kita akan bikin pengajian. Siapa saja boleh lakukan. Gratis Bapak Ibu sekalian, tak usah pikir yang lain. Supaya hidup di kota Batam sama-sama kita ketahui budaya apa saja akan masuk di sini. Ini ucapan saya, nanti Ibu rekam dan Ibu ucap betul 5-6 tahun ke depan. Kalau kota ini sudah semuanya selesai, seluruh fasilitas umum, apalagi infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit dan lainnya, maka orang akan ramai ke sini. Orang ramai di sini kalau dia nasional mungkin adat peradabannya sama. Tapi kalau dari luar ini akan jadi masalah. Masalahnya apa? Budaya mereka akan masuk ke sini. Bagaimana kita membentengi itu? Salah satu adalah ilmu agama dan kita siarkan terus supaya turun-turun anak kita betul-betul paham dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Saya kota Batam betul-betul yang menjadi slogan hari Batam kota baru, kota madani, benar-benar buat kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, semakin jelas ya ibu-ibu ya. Makanya saya secara pribadi selama bulan Maulid kita keliling sekota Batam, bahkan juga insya Allah tanggal 14 sampai ke Tanjung Pinang, saya selalu mengatakan nggak usah ikut-ikut bicara tentang sesuatu yang kita sendiri nggak paham, ya. Jadi nggak usah memperkeruh keadaan. Kita sebagai rakyat yang penting mendoakan. Maka kemudian kita selalu buat nama kita adalah tim doa. Mudah-mudahan Batam selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak usah ikut-ikut karena itu bukan urusan kita. Maka urusan kita mendoakan. Mudah-mudahan siapapun yang pemegang kebijakan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menolak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak paham menjadi paham, yang paham juga ikut-ikut mendoakan dengan harapan mudah-mudahan Batam menjadi kota tercinta yang bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini juga kita doakan Pak Rudi, Bu Marlin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau jadi Bu Marlin juga bayangin Bu, nggak sanggup ya. Kita sedikit-sedikit aja gampang nangis, kita sedikit-sedikit gampang putus asa. Mau seperti beliau langsung kurus kering, tapi buktinya beliau tidak kurus dan tidak kering. Itu hebatnya beliau, Masya Allah. Kenapa? Karena Pak Rudi dan Bu Marlin bersandarkan bahwa semua itu pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian, cobaan, musibah itu pasti kebalik dengan nikmat yang beliau berikan. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan ke Pak Rudi nggak tanggung-tanggung. Beliau jadi wali kota, beliau jadi ketua otorita Batam, belum lagi nikmat rezeki, belum lagi nikmat putra putrinya, belum lagi Masya Allah nikmat. Jadi kalau kemudian ada ujiannya juga besar, wajar, ya. Dan ternyata beliau hebat, beliau kuat, beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah kemudian berstatement negatif kepada siapapun. Kita doakan mudah-mudahan hajatnya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus banyak belajar sama beliau. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, nikmatnya kecil, Allah kok yang ada. Sedikit-sedikit berkeluh kesah, sedikit-sedikit heboh-heboh, amit-amit jaban bayi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga senantiasa dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sering dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang solih. Kita sering dikumpulkan dengan orang-orang yang solihan, agar kemudian kita pun juga mendapatkan kecepatan daripada mereka, yaitu untuk menuju dan berproses untuk menjadi soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak, ibu-ibu nggak boleh bergerak. Pokoknya tetap duduk di sini. Disiapin makan siang oleh beliau. Dan Masya Allah ya, luar biasa. Jadi yang di bawah biar diselesaikan di bawah. Ibu nanti juga tetap dilayani. Nggak ada yang nggak dapat insya Allah. Jadi jangan berebut begitu. Kalau di majelis Rasulullah Hubul Mustafa nggak ada yang boleh berebut. Saya akan bagi ini nanti. Yang dapat telur nggak boleh ngambil kue. Kalau yang sudah ambil kue nggak boleh ambil telur, haram. Karena nggak cukup. Dan saya paling nggak suka rebutan. Yang sampai kepada kita itu nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak dapet, jangan kemudian mengatakan, aku nggak dapat telur, aku juga dapat kue. Mestinya malah, alhamdulillah, ujian. Bisa beli telur sendiri, bisa beli kue sendiri. Sementara kalau kue saya yakin semuanya kan udah dapet ya. Nah, jadi nggak boleh ada yang rebutan, semua disiplin, semua rapi, insya Allah semuanya dapat ya, semuanya dapat. Nah baik, terima kasih. Yuk kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih teman-teman Majelis Rasulullah Hubul Mustafa Tanjung Pinang, teman-teman dari BKMT, teman-teman ibu-ibu dan muslimat, kemudian juga seluruh fatayat Majelis Rasulullah Hubul Mustafa dan juga guru-guru kita semuanya. Sebelum kita tutup, tolong diberikan jalan seluruh beliau, bapak-bapak semuanya untuk menuju ke bawah, makan bersama untuk mendapatkan keberkahan. Bu Marlin, sebelumnya bunga telur itu dipilih 3, yang mana 1? Juaranya Bu. Apa? Yang juara.
Oh, yang juara ya. Ada uangnya juga, ya. Itu ada uangnya tuh, ya. Sebenarnya tidak boleh saya, Bu Rofi, karena saya punya yang tuan rumah. Bu Rofi aja deh. Mas, jangan, nanti saya malah kena bully-bully orang. Saya kan digoreng-goreng orang. Ada deh. Kalau ini yang paling cantik, Mas. Kalau bisa 5 di 5 yang paling bagus 5. Ya. Ambil 5 Kak Beb, 5 Beb. Ambil gitu, kita ini lombain Beb. Juara 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ustaz ambil. Ustaz. Saya ngikut Habib jadinya. Kan nanti kan bisa lihat. Ini buat bagus. Najis Rasulullah hukum Mustafa Batam. 1. Ini ada boneka-boneka, ini ada uang-uang. Atau mana? Ini boneka bagus ini. 2. Habib Ali suruh pilih satu. Maaf ya, Bu. Dan Maaf ya, Bu. itu pun Habib dan Arahkan Habib kan. Masih 3 lagi, Bim. Hah? Dan, wah ini saya minta Habib Ali 3 ini. Masya Allah. Oke, baik. 3. Sebenarnya bagus semua sih. Bagus semua. Kamsa ya. Kamsa. BKMT belakang padang. Ini. Hah? Satu lagi, Bim. Kurang 1 aja Ini Beb. sama tadi sama yang sana. Ayo. Itu uangnya banyak kan itu. Ini yang ada uangnya, nih bagus. Hah? Ini uang. Oh, ada kerajinannya. Ya sudah, sama ini lagi. Bismillah. 4 berapa? 5. 5. Pas 5. Sudah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, nanti yang punya koordinasi dengan panitia ya. 1, 2, 3, 4. Ini spontan, jadi hadiahnya belum disiapin. Boleh tambah aja, Bim, kalau masih mau. Ya. Boleh tambahin lagi juara ke-6-nya. Juara ke-6. Satu Iya. lagi. Haidar. Tuh. Habib Haidar disuruh Nah. pilih. Mana Tuh. itu? Ayo sih. Yang kecil. Tuh, paling pengen nggak? Jadi Haidar, yang mana itu? Oh, itu masih. Luar biasa. Oh, dia memang dari kecil suka pisang dia. Maka jadi yang dipilih pohon pisang ya. Ya, siap. Ya. Baik, ayo duduk lagi. Saya masih mau persidangan ternyata. Ayo, kita dengerin suara dari surga. Sallu ala Nabi Muhammad. بالدم مع الله مقاصدنا الله قدم مع الله مقاصدنا الله وثبت النجم والهوى
Tolong diberi jalan dulu, guru-guru kita mau lewat. Tidak ada yang boleh ambil foto, tidak ada yang boleh menghalangi. Ya, karena demi kelancaran. Mari-mari semua dikawal. Habib, bapak-bapak semuanya dikawal. Iya, Habib. Nanti Habib, nanti kita lihat. Iya, oke. Saya bisa ketemu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Kita beri tempat khusus bapak-bapak yang nggak ada mak-mak pun ke bawah. Neng. Bang Suadi. Raket. King Amin. Nggak ada yang boleh foto-foto biar tidak melambat. Siap Ustaz. Dari tadi foto guru Ustaz loh. Tapi belum sempat ke situ. Maaf ya Ustaz. Nggak boleh. Ayo Kak Amar, ketinggalan juga. Panitia, tolong konsumsi yang teman-teman di atas. Kalau menurut saya lebih baik dikirim ke atas, biar yang bawah juga berjalan. Takutnya ruwet gimana nanti? Nah, kayaknya lebih bagus langsung pulang Ustaz. Sebentar kalau begitu. Tunggu selesai situ. Tunggu bapak-bapak semuanya turun ya. Bu, santai-santai, insya Allah persediaan aman. Ayo panitia, ini dicatat dulu siapa-siapa yang menang telur ini tadi. Coba yang menang jangan usulkan dulu ke belakang. Yang menang. Tolong lihat. Yang di atas ini yang pilihan beliau ditaruh di atas. Sebentar ibu-ibu ya. Biar dibagiin bunga telurnya dulu, biar dibagiin kuenya dulu. Coba diambil 7 kalau tidak salah ya. 6. Itu ini aja ini. Ya. Yuk, selain panitia nggak boleh ke depan. Sudah diminum punya Habib. Tolong selain panitia nggak ada yang ke depan, biar nggak ruwet. Udah 6 ya. Yuk dibagikan qasidah rival sambil qasidah. Yuk. Bagi ini loh. Langsung belakang dulu. Belakang ke arah belakang. Belakang duluan, ada yang posisi tenang gitu. Tim ayo monggo dibantu. Kami berdua. Dari belakang dulu. Bunga telur. Ada yang belakang langsung ambil posisi belakang. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gak ada yang boleh bertepuk ya. Semuanya duduk. Saya akan marah nih. Allahumma salli wa sallim Semuanya duduk, semuanya dapat. Ayo, semua yang gak dapat sampai. Yang sudah dapat bunga telur, sudah dapat kue, tinggal ambil nanti. Ayo belakang dulu. Bu, belakang.
Allah. Kita ada orang terdekatnya Habib Umar yang juga akan datang ke majelis kita, yaitu bersama dengan Habib Asyara Al-Jubri. Ya, tanggal 27 hari Ahad November kita bertemu di majelis ini kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semuanya panjang umur, senantiasa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan siratal mustaqim wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.